Baik, teman-teman pemirsa di rumah, kita sudah berada di segmen yang ketiga, yang terakhir. Nanti setelah segmen ini kita tampung pertanyaan dari teman-teman di rumah. Itu sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis ya. Nanti Pak Irman akan menjawab itu semua. Baik, Pak Irman, sebagai pemateri pada seminar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dengan tema Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Generasi Muda Anti Korupsi. Apa hal-hal penting dalam membangun generasi muda tentang anti korupsi ini, Pak Irman? Baik, makasih Pak Suryo, pertanyaan yang sangat baik ini. Ini juga merupakan satu hal yang saya sering sampaikan ketika saya menjadi pembicara pada kegiatan-kegiatan yang mengambil tema tentang korupsi. Saya sampaikan bahwa korupsi itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan undang-undang bisa 3199 atau 20/2001 tentang tindak pidana korupsi atau tentang hukuman pembentukan KPK, kemudian Satgas anti korupsi di kejaksaan atau di kepolisian. Itu tidak cukup kalau menurut saya. Yang benar kalau perlu kita garis bawahi bahwa pendidikan korupsi itu anti korupsi itu harus kita mulai dari keluarga. Tanpa kita mulai dari keluarga itu nggak bisa. Karena apa? Sebagai contoh misalnya, saya ingat orang tua saya, almarhum ayah saya, Al-Fatihah untuk ayah saya. Jadi ketika saya jadi danyon, kemudian saya beli mobil pertama, Innova. Waktu itu beli mobil pertama, terus saya bawalah dari showroom, saya kasih lihat orang tua. Itu orang tua saya malah bukan bangga, malah bertanya-tanya, Irman, kau dapat dari mana uang baru jadi danyon kok? Terus kemudian udah punya mobil Innova seperti ini. Saya bilang, ayah saya kan penugasan operasi udah beberapa kali, kemudian saya tabung, penugasan luar negeri udah beberapa kali, kemudian saya tabung ya, kemudian ada rezeki tambahan pada saya jadi danyon ini. Tapi kamu nggak ngambil uangnya anggota ya? Oh enggak, saya enggak sama sekali. Saya pisahkan uangnya anggota itu dari kasilog yang memang hak saya. Tidak saya sama sekali benar ini halal lah untuk beli itu. Akhirnya ayah saya sempat cek-cek lah beberapa lama, tanya-tanya, terus sampai menyatakan, ayah orang tua tuh nggak bangga kalau kamu punya mobil, punya rumah nggak bangga. Yang ayah bangga itu kalau kamu menjadi orang yang mencari harta yang halal dan berkah. Nah itu akhirnya terpatri dalam diri saya bahwa apapun yang saya akan tonjolkan kepada orang tua, kasih lihat pada orang tua, saya harus berkaca dulu, ini benar nggak yang saya dapat. Akhirnya saya tidak ingin berkeinginan mendapatkan sesuatu yang banyak, ya pokoknya yang penting berkah lah. Ada rezeki itu berkah, alhamdulillah, daripada saya harus mengejar sampai setengah mati kemudian mendapatkan harta yang banyak. Nah, itu penting Pak Suryo, Pak Gatut. Jadi kalau misalnya orang tuanya, anaknya baru pegawai terus dapat sesuatu, orang tuanya bangga, senang, padahal kalau diukur itu tidak sesuai dengan pendapatannya, itu akan menjadi tolok ukur ya bagi keluarga-keluarga yang lain. Bahwa keberhasilan itu dilihat dari materi, dilihat dari kekayaannya, dari rumahnya, dari mobilnya, itu akan terus sampai kapanpun korupsi nggak akan pernah berakhir. Sebagai contoh misalnya, orang yang udah masuk kurungan, ditangkap KPK, tapi masih kelihatan masih kaya raya, masih menganggap di masyarakat memiliki strata yang tinggi. Kapan kita pernah menyelesaikan masalah korupsi ini kalau itu tidak dimulai dari keluarga? Dan juga kepada para pemerintah, pemimpin, itu harus tahu bahwa jangan sampai keberhasilan itu dinilai dengan hartanya, dinilai dengan rumahnya, dinilai dengan mobil yang dipakai. Kalau itu terjadi, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah korupsi ini, Pak. Jadi harus kembali dari keluarga, Pak. Dari keluarga dan pemimpin yang harus menjadi contoh, ya, Pak. Dari diri sendiri, keluarga, ya. Keluarga, ya. Jadi Pak Irman ini selalu menekankan, selalu memulai dari diri sendiri dan keluarga. Saya amati dari tadi selalu mengutamakan keluarga, Pak Irman. Keluarga, ya. Apapun Pak. Ya. Apapun, ya Pak. Korupsi. Termasuk korupsi, Pak. Pak Irman, ini
kita ini sebenarnya banyak sekali ya generasi-generasi muda yang inovatif, kreatif, punya kehebatan-kehebatan di bidangnya. Negara harus hadir, jemput bola, mencari para bibit unggul anak bangsa yang kreatif, inovatif, berprestasi, dan berkarya nyata. Berbagai bidang yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak Irman? Ya baik Pak. Jadi bangsa kita ini nggak kurang-kurang Pak orang pintar. Banyak sekali misalnya mahasiswa-mahasiswa kita yang sekolah di Amerika, sekolah di Australia, sekolah di Singapura. Kemudian setelah selesai sekolah nggak kembali ke Indonesia karena digaji dengan gaji yang besar. Nah sementara di kita misalnya menghargai orang-orang yang memiliki kemampuan keilmuan yang bagus atau prestasi yang bagus itu kurang. Harusnya itu dihargai Pak. Sehingga dia mau kembali ke negara kita untuk membangun negara kita. Banyak sekali bukan 1, 2 jari atau hitungan jari, tetapi ratusan orang-orang yang pintar kita tidak berada di Indonesia karena memang tolok ukurnya itu adalah kekayaan. Jadi saya akan kembali ke Indonesia, saya udah punya uang. Kalau saya mau kembali, berarti saya harus dibayar sekian. Karena contohnya di Indonesia juga banyak sekali orang-orang kaya yang memang memamerkan tentang kekayaannya. Jadi tolok ukur ini yang perlu perlu kita hilangkan kekayaan. Kemudian pengabdian itu memang harus sedapat mungkin ditarik, dicatat oleh pemerintah untuk menarik kembali orang-orang yang ada di luar negeri yang berhasil dan sukses, atau yang ada di dalam negeri juga. Di dalam negeri juga. Di dalam negeri itu kan banyak sekali yang hebat-hebat. Ya, jadi pemerintah nggak mampu untuk belum bisa menyiapkan tempat-tempat pekerjaan yang benar-benar bisa menyalurkan kehebatannya itu. Jadi banyak yang karena kita begini Pak, karena banyak di kita juga misalnya dalam seleksi-seleksi bukan orang yang hebat yang diterima, tetapi orang yang punya koneksi. Nah ini akhirnya orang menjadi ya kan Pak gitu kan, betul kan, banyak yang punya koneksi yang diterima bukan yang hebat. Nah ini perlu transparansi, perlu kejujuran, perlu keadilan, sehingga memang yang memang hebat bisa kita tampung dan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Gitu Pak. Bahkan kadang ada ya banyak ya juga ya anak-anak bangsa ini yang kreatif, inovatif, menemukan sesuatu, karya apa. Kalau di negara, kalau boleh saya sebut di negara Cina, kalau ada potensi anak bangsa yang pinter apa itu langsung diambil kan, kemudian dibiayai, didorong, akhirnya menjadi ya produk nasional gitu ya Pak ya. Ya, baik di kita, Pak. Ya di baik, kita Pak. Belum Pak. Oh ya, silakan. Ya di kita belum bisa seperti itu Pak. Kita lihat hasil-hasil penelitian. Sebagai contoh aja lah, misalnya di dalam perusahaan atau di dalam dinas, institusi, kementerian, lembaga itu R&B-nya, research and development-nya itu nilainya berkurang, lead bank-nya ya. Padahal di tempat di luar negeri itu lead bank itu penelitian dan pengembangan, research and development itu memiliki dihargai dengan begitu besar. Ketika ada temuan sesuatu dihargai uang, atau sebelum ditemukan biaya tentang research and development itu anggarannya itu besar. Jadi memang banyak ditemukan hal-hal baru. Kita itu Pak mungkin yang belum kita mulai ya Pak tentang pengembangan lead bank, penelitian dan pengembangan. Baik, Pak Irman, kita boleh dong kita bicara politik ya. Bagaimana melihat politik Indonesia ke depan, Pak Irman? Melihat politik Indonesia ke depan, kalau menurut saya pribadi Pak, ini pribadi ya, pendapat pribadi. Jadi memang kita perlu memilih pemimpin bangsa yang lahir dari bawah Pak. Jadi mungkin presiden threshold itu ambang batas tentang pemilihan presiden itu harus di 0% kan lah, atau paling tidak dikecilkan. Sehingga calon-calon itu jangan sampai ada 2 calon, bahkan 1 calon. Kalau misalnya sudah berkoalisi semua, 1 calon ini sangat merugikan bangsa Indonesia Pak. Jadi kalau bisa dikecilkan, bila perlu 0% lah.
sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang memang bagus dari bawah, tidak pemimpin itu saja. Dan ini memang perlu keberanian, perlu keikhlasan dari semua, bahwa ketika kita menjadi anggota parpol, ketika kita menjadi kita masuk dalam sebagai politisi, ada kepentingan parpol yang kita bawa, partai politik. Tetapi ketika kita dipilih oleh rakyat, kepentingan itu harus kita pinggirkan. Jadi kepentingan adalah kepentingan untuk rakyat. Tentu orang bilang, apa bisa sih? Ya bisa, karena ada kepentingan lain yang lebih besar. Tadi saya katakan juga, kita harus melihat ada kepentingan mana yang lebih besar. Nah, itu kalau saya lihat politik Indonesia ke depan akan lebih baik kalau misalnya ambang batas presiden itu diturunkan atau dinolkan. Tetapi kalau itu tidak terjadi, maka kita akan melihat pemimpin itu saja. Dan ini memang menurut saya cukup menjadi PR, pekerjaan rumah bagi seluruh rakyat agar dapat memilih presiden yang benar-benar atau presiden, kepala daerah atau apa saja, baik bupati, gubernur yang benar-benar bisa memiliki keberanian, integritas, komitmen yang tinggi untuk membangun daerahnya atau negaranya. Itu Pak kira-kira. Ya, tadi saya sudah menanyakan ini mengenai capres independen ini Pak Irman sudah menyinggung dalam pasal 28D ya Pak, ayat 3 dan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, perseorangan dari kelompok independen dapat diusulkan dan mencalonkan diri sebagai calon atau cawapres independen. Mungkin Pak Irman ada penjelasan yang lebih jauh lagi, Pak. Silakan. Saya rasa sih boleh Pak, setiap warga negara sesuai dengan pasal 28 tersebut mencalonkan sebagai calon presiden independen. Tetapi sekarang ini syaratnya kan panjang Pak, banyak sekali harus mengumpulkan KTP berapa persen, misalnya pada tingkat gubernur, berapa persen dari rakyatnya harus dapat mengumpulkan KTP. Kemudian apalagi pada tingkat presiden ya Pak, luar biasa pas itu, mungkin tiap daerah harus sekian persen, tiap kabupaten, provinsi harus sekian persen. Tapi memang ini sebenarnya boleh-boleh saja Pak, karena tentunya kita mengharapkan presiden itu adalah calon yang lahir yang independen. Namun Pak, kita perlu ingat juga bahwa di dalam Pancasila ini sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita perlu mendengar Pak, kita perlu mendengar dari orang-orang tua, dari sesepuh kita yang dilihat di tiap-tiap daerah, kira-kira mana yang sanggup untuk memimpin bangsa. Itu kan jadi musyawarahnya berada di sana. Jadi tidak serta-merta saya ingin mencalonkan Irman. Irman pantas gak sih mencalonkan jadi presiden independen tuh? Siapa nih Irman nih ya kan? Mau calon-calon jadi presiden independen. Kita tanya sama orang-orang, oh ternyata orang-orang tua, oh iya Pak, bagus kok dia bisa, dia mimpin ininya bagus, mimpin ininya bagus. Itu nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba mau mencalonkan diri sebagai calon independen, padahal background-nya nggak kelihatan, kemudian dengan emosinya, kemudian dengan hartanya, itu kita tidak menginginkan juga. Jadi memang calon-calon yang digodok sebenarnya parpol itu memang memiliki arti yang bagus, kesempatan yang bagus apabila parpol itu menggali calon-calonnya dari bawah. Sebenarnya parpol itu bagus Pak, kalau dia memang menggali dari bawah untuk dicalonkan menjadi presiden atau kepala daerah dan lain sebagainya. Tetapi sangat disayangkan fungsi parpol saat ini itu hanya tidak menjaring, tetapi memang mengarahkan orang-orang tertentu untuk menjadi seseorang, ya, menjadi apakah itu kepala daerah atau menjadi presiden yang sebenarnya secara kualitas, mungkin integritas dan sebagainya masih perlu dipertanyakan. Jadi kita memang perlu mendengar masukan dari orang-orang tua yang lebih senior dan lain sebagainya sebagai bagian dari musyawarah mufakat. Setelah kita mendapatkan 1 atau 2, 3 calon, baru kita voting seperti yang biasa kita lakukan pada saat pemilu atau pemilu kada. Gitu, Baik. Pak. Baik. Tadi Anda juga sudah menyebutkan ini, kalau boleh saya sebut itu, ini kaitannya dengan oligarki partai ya, Pak Irman. Jadi memberikan ruang, kesempatan untuk calon-calon independen
Begitu juga mekanismenya bisa juga melalui partai atau tadi sudah disebutkan Pak Irman mengenai berapa perolehan suaranya pendukungnya gitu ya Pak Irman ya. Ya, betul Pak. Baik Pak Irman, apa harapan Anda untuk Indonesia yang lebih baik Pak Irman? Harapan saya untuk Indonesia yang lebih baik adalah bagaimana ke depan pemimpin yang ada di Indonesia pada segala tingkatan itu Pak, mampu mencapai tujuan nasional pembangunan, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan itu tentunya akan bisa didapatkan dari pemimpin-pemimpin yang berkualitas, memiliki integritas yang tinggi, dan peka terhadap apa yang dirasakan rakyat. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang selalu berada bersama-sama rakyat, dan tahu bagaimana kesulitan rakyat. Pemimpin yang tidak pernah mengedepankan egonya, pemimpin yang senantiasa kalau ada sentilan-sentilan, bulian-bulian itu dianggap biasa, tidak dijawab dengan bulian atau kekuatan atau kekuasaan, tetapi dihadapi dengan ide-ide, kemudian bekerja terus semaksimal mungkin sehingga hal-hal yang dianggap negatif dijawab dengan prestasi. Ini mungkin yang harapan-harapan saya, dan sekali lagi harus benar-benar rakyat harus merasa nyaman dan aman di negaranya. Jangan sampai rakyat itu takut menyampaikan sesuatu pikiran, tetapi rakyat harus nyaman, senyaman-nyamannya untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan lain sebagainya, karena presiden, pemimpin adalah milik rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, kepala daerah dipilih oleh rakyat, dan presiden atau semua kepemimpinan yang ada di negara kita adalah milik rakyat. Sehingga harus bekerja dan berbuat untuk rakyat. Itu Pak. Baik Pak Irfan. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang akan bertanya. Kami sudah tampung Pak Irman untuk disampaikan Pak Irman, nanti mohon dijawab. Tetapi sebelumnya saya ingin membacakan ini pesan dari The President Center. The President Center mengusulkan 1. Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 2 yang berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Paslon perseorang independen non-parpol diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau didukung oleh sejumlah daftar pemilih tetap peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu. Usulan kedua, mengusulkan agar semua partai politik dengan perolehan suara di bawah 5% karena memiliki legal standing segera melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus persyaratan ambang batas presidensial threshold 20% kursi di DPR RI, 20% atau 25% suara nasional menjadi 0% atau tidaknya 4% disamakan dengan parliamentary threshold supaya koalisi parpol yang perolehan suara kecil bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Demikian yang disampaikan oleh Ketua Umum Presiden Center Edi Hairwani Didit Mahaswara. Baik, Pak Irman, atau masih perlu ditanggapi atau kita langsung ke pemirsa? Ya, setuju Pak, setuju. Setuju ya? Ya Pak, setuju. Ini dan dari memang itu, dan memang itu yang diinginkan oleh rakyat secara umum. Apabila itu tercapai, berarti sebenarnya keinginan-keinginan rakyat sudah terwadahi, Pak. Cukup, Pak Irman? Iya, Pak. Ini ada pertanyaan dari, coba ini, waduh, ini banyak sekali ini. Ini dari David Santoso, Pak. Korupsi memang susah diberantas. Bagaimana penanganannya supaya koruptor bisa jera, Bapak? Ini David Santoso, Pak. Jadi yang baik Pak David, selamat malam. Jadi untuk membuat jera koruptor itu, kalau menurut saya memang dengan hukuman mati, kita nggak mengenal hukuman mati di Indonesia.
Tapi kalau mungkin yang paling bagus adalah dimiskinkan, Pak. Jadi kalau misalnya koruptor itu masih ada yang tidak masih ada dananya yang tersimpan, tersisa dan sebagainya, itu nggak akan jerah orang-orang. Tetapi kalau dimiskinkan, nggak punya apa-apa lagi kecuali misalnya untuk anaknya dan istrinya lah, untuk sekolah itu mungkin itu kan hak asasi manusia kan mendapatkan sekolah itu diberikan. Tetapi memang dalam batas yang sangat minim. Tetapi yang lain-lainnya hartanya semua apakah itu diterima dari sebelum hasil dari korupsi pada saat dia korupsi memang sudah diingatkan itu harusnya disita semua Pak untuk negara. Jadi biar semua tobat tidak lagi mengulangi perbuatan atau mengambil uang rakyat. Itu mungkin Pak David Santoso. Itu tadi Mas David Santoso ya sudah dijawab Pak Herman. Pak, ini dari Pak Susetyo Widyasmoro ini. Kepemimpinan di militer sudah tertata dengan sangat baik dan terstruktur. Bagaimana mempersiapkan kepemimpinan di sipil, Pak Irman? Ini Pak Susetyo Widyasmoro. Iya, sebenarnya kepemimpinan di sipil sama pemimpinan militer itu sama. Hanya memang ketika di militer itu ada tahap-tahap, misalnya dia jadi Danton, kemudian jadi Danki, kemudian jadi Danyon, Dandim, Danrem, dan seterusnya ke atas. Pada setiap tingkatan itu, dia harus menguasai secara teknis dan taktis. Terus naik teknis taktis. Baru pada tingkat tertentu, dia langsung menguasai pada tingkat boleh menguasai pada tingkat taktis dan strategis. Kalau biasanya di sipil itu langsung ngacak misalnya ya, dari pertama dia boleh melaksanakan yang bersifat strategis, nanti kembali lagi itu mungkin yang yang membuat kepemimpinannya tidak terstruktur. Tapi kan sekarang banyak sekali sekolah-sekolah di mana diikuti oleh sipil dan militer, dan ini saya rasa bisa sharing lah. Dan kemudian yang kedua, sebenarnya bagus juga ada sebuah konsep, misalnya tentara itu kan jangan dipaksakan semuanya menjadi jenderal. Ada pada tahap tertentu, misalnya pada pangkat kapten keluar dengan ijazah S2, kemudian pada tahap kolonel keluar, kemudian diberikan kemampuan doktor. Sehingga ini atau ditempatkan pada tempat-tempat sipil, sehingga ada terjadi akulturasi kesamaan atau antara sipil dan militer, ada ilmu yang bisa saling menyerap. Nah ini penting sebenarnya untuk mengcombine dua generasi, baik itu generasi sipil maupun militer. Tapi saya lihat juga teman-teman saya meskipun sipil hebat-hebat juga sebenarnya, itu sangat tergantung dari sekolah-sekolah yang dimilikinya Pak. Itu. Jadi sekolah merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari kemampuan seorang memimpin. Itu menarik sekali tuh Pak Irman. Jadi kayak misalnya tadi yang Bapak bilang kapten, kemudian dia keluar dikasih sekolah dulu S2 misalnya, ya. Terus kemudian kalau kolonel kemudian harus dikasih ilmu jadi doktor, sehingga kemudian dia bisa kemana-mana departemen dan lain sebagainya. Jadi jangan ngejar semua jadi jenderal, tetapi jenderalnya itu kan bisa pada saat eselon 2, eselon 1 dia jadi nggak rebutan di sana, nggak rebutan. Orang-orang kan ada yang memang bakatnya menjadi tentara, tapi juga ada bakatnya tidak menjadi tentara. Nanti kalau dipaksakan gitu, yang pintar ngelobi, dia nggak berbakat jadi tentara, tapi karena dia ngelobi akhirnya jadi jenderal, tapi jenderal aut-autan juga jadinya, ya kan? Jadi benar-benar kita membagi sedemikian rupa sehingga memang yang pantas menjadi jenderal di militer, yang enggak dia bisa ke sipil dengan doktor, dengan master, ya, itu Pak kira-kira Pak. Baik. Pak Irman ini bicara jenderal ini, saya kaitkan ini dengan pertanyaannya Mas Hengki Tompo ini berbicara tentang apakah tindakan kontroversial dari Brigjen Junior Tumilaar dari Kodam 13 Merdeka yang menghebohkan itu mencerminkan tindakan seorang pemimpin. Ini dari Pak Hengki Tompo. Pak baik Pak Hengki, selamat malam Pak Hengki. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya Pak. Kalau sebagai seorang militer, memang itu adalah bagian dari kepekaan sosial, tanggung jawab sosial seorang militer terhadap rakyat, kemudian kesulitan rakyat di sekelilingnya. Dan ini yang mungkin dilakukan oleh Babinsa, sekaligus juga dilakukan oleh Pak Junior Tumilaar.
Jadi mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Hanya memang caranya yang perlu kita perhalus lagi lah. Banyak cara-cara yang lebih elegan, yang tidak frontal seperti itu, tidak menimbulkan permasalahan, tetapi tetap kena. Jadi kalau misalnya secara hukum kan bisa bersurat kemana aja. Karena secara administrasi itu penting. Kalau misalnya bersurat kemana-mana aja itu pasti akan ditanggapi, tetapi tidak menimbulkan keributan atau kekacauan seperti ini. Saya sependapat juga dengan Brigjen Tumilaar, senior saya, tapi juga caranya mungkin yang kurang tepat ya. Lebih soft sebenarnya, lebih elegan, itu akan lebih, dampaknya akan lebih bagus. Iya, jadi caranya kemudian dengan tidak menimbulkan kegaduhan. Tidak menimbulkan kegaduhan istilahnya Pak ya. Pak Egi Tobo, Mas Egi Tobo tadi dari jawab ini mengenai pertanyaan Anda. Ini pertanyaan dari Pak Tino atau Mas Tino Julianto ini. Pak, mengenai ini, minat generasi milenial terhadap hukum dan politik hanya 20%. Ini dari mana? Mungkin ya. Mereka menilai politik merupakan hal yang kaku dan membosankan, seperti melihat tayangan-tayangan korupsi, konflik. Bagaimana meningkatkan partisipasi calon generasi pemimpin milenial tersebut, karena nasib bangsa berada di tangan mereka. Ini dari Pak Tino Julianto. Pak Irman. Ya, baik Pak Tino, selamat malam. Saya memang melihat politik itu seperti harus kita tahu. Memang tadi saya bilang Pak, jadi pendidikan politik yang ada di negara kita itu masih kurang bagus lah. Artinya yang diperlihatkan adalah bagaimana politikus-politikus itu bermain dengan kekuatannya yang sama sekali rakyat nggak bisa menyentuh. Padahal sebenarnya politikus itu memilih rakyat, dan politikus itu adalah politikus itu dipilih rakyat dan harus menyuarakan rakyat. Tapi ini kebalikannya. Contoh itulah akhirnya yang membuat milenial kurang suka, kurang berkenan, sehingga melihat hukum dan politik tidak menjadi tujuannya. Tetapi begini Pak, kalau seandainya yang muda-muda, yang baik, yang punya angan-angan ke depan ingin merubah bangsa Indonesia tidak ikut berpolitik, nanti akan diisi tempat itu orang-orang jahat, ya kan? Yang harusnya yang baik-baik itu mengisi sebagai politikus. Kalau yang baik itu tidak mau mengisi, akhirnya yang mengisi adalah orang-orang jahat. Nah, untuk itu mari kita mendalami politik yang baik, politik yang santun, politik yang sopan. Begitu Pak Tino. Ya, itu tadi sudah dijawab Pak Tino, Mas Tino Julianto. Pak Irwan, saya kira karena dibatasi waktu ini kita harus mengakhiri perbincangan ini. Pak Irman Jaya, terima kasih sudah berkenan hadir dan repot-repot membawa keluarga ini dalam perjalanan ini. Pak Irman dalam perjalanan Jaya, pulang Pak, ini berhenti. Ya Pak. Kita berhentikan, kita ajak ngobrol. Salam buat keluarga. Baik Pak, terima kasih. Sampai salam juga untuk semua kru Presiden Center. Dan salam semua pemirsa yang ada. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan bahagia, selalu sukses selalu. Amin, amin, rabbal alamin. Itu tadi perbincangan saya bersama Dr. Haji Irman Jaya Tahir, SHMH, mengangkat judul besar Pelangi di Atas Merah Putih dengan tema perbincangan Multi Perspektif on Leadership. Kita akan ketemu lagi di perbincangan berikut dengan tamu dan tema yang lain. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Namun jangan kemana-mana, kita akan saksikan penampilan video keren senyawa musik setelah ini. Saya Gatot Suryo undur diri, selamat malam, salam sehat, salam kebangsaan, merdeka. Merdeka.